Allah. Meskipun kisah ini pendek tapi syarat dengan pelajaran. Ya, syarat dengan pelajaran kita bisa melihat bagaimana himmahnya, semangatnya para sahabat bukan tertuju kepada materi, tapi semangatnya tertuju kepada ilmu dan tertuju kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat juga tidak mengabaikan kewajibannya dalam mencari nafkah, tidak mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak keluarga, haknya pasangan hidup, haknya anak-anak. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Ta'ala memberi kita banyak nikmat. Dan salah satu nikmat yang kita rasakan adalah nikmat iman dan nikmat sihah wal afiyah. Dua nikmat ini adalah nikmat yang sangat mahal, atau bisa dikatakan nikmat yang termahal, yang mungkin seringkali kita lupakan, abaikan, dan kurang kita syukuri. Karena itu mari kita bersyukur. Ya alhamdulillah, jadi mukmin, alhamdulillah sihah wal afiyah, syukur sama Allah Ta'ala. Karena kalau kita syukur pasti ditambah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda semuanya membahas satu tema singkat. Tema ini saya ambil karena kami membaca Sahih Bukhari di bulan Rajab. Kemudian ada beberapa fawaid atau faedah dari ucapan sahabat maupun ucapan Nabi Muhammad SAW yang bisa kita share, ya, kita bagikan. Temanya cerdas beramal. Ya, cerdas beramal. Orang itu kalau mau ke akhirat, ya tentunya harus bawa bekal. Kalau bekalnya sedikit, ya nanti akhiratnya ya juga begitu. Kalau bekalnya banyak, insya Allah di akhirat juga akan enak. Sepanjang perjalanan, mulai dari alam barzah sampai nanti kebangkitan, padang mahsyar, sampai yaumul hisab, kemudian meniti siratal mustaqim, sampai masuk surganya Allah Ta'ala. Insya Allah kalau bekal akhiratnya banyak, semuanya akan menjadi mudah dan akan menjadi enak. Karena itu kita harus memanage, ya, mengatur amal kita benar-benar. Amal ini harus kita atur sebaik mungkin. Sebagaimana dalam urusan dunia, orang kalau mau berhasil, dia atur itu kerjanya, maka dalam urusan akhirat, kita juga harus mengatur kerjanya. Jangan sampai kesibukan dunia membuat kita kehilangan bagian akhirat. Ya, walaupun usaha kita dalam kehidupan dunia, bekerja, semua itu ibadah, tetapi jangan sampai kehidupan dunia ya menyebabkan kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar dari amalan-amalan akhirat. Hal ini dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kitab Sahih Bukhari, bab tanawubi fil ilm, bab masalah bergantian dalam mencari ilmu. Di situ disebutkan oleh An Umar, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu ana wajarun li minal ansor. Dulu saya dan tetangga saya seorang sahabat Ansor. Jadi ketika berada di Madinah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya seorang tetangga dari Ansor, ya. Tetangga orang Madinah asli, pembela Nabi Muhammad SAW. Fi Bani Umayyah bin Zaid, dari sukunya Umayyah bin Zaid. Wahya min awalil Madinah wa kunna natanawabun nuzul ala Rasulillah SAW. Kami dahulu, saya dan tetangga saya, biasa bergantian mengikuti kajian bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi bergantian mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bergantiannya? Yanzilu yauman wa anzilu yauman. Satu hari dia datang menghadap Nabi SAW, mengikuti kajian Nabi Muhammad SAW. Kemudian keesokan harinya saya yang datang, sedangkan tetangga saya tidak. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabar dzalikal yaum minal wahyi wa ghairihi. Kalau saya datang mengikuti kajian Nabi Muhammad SAW, berkunjung pada Rasulullah SAW, maka selepas pulang dari kajian, saya pun menceritakan kepada tetangga saya apa yang saya dapatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik itu wahyu maupun yang lain. Ya. Hari ini saya ketemu Rasulullah SAW, Rasul berbicara tentang ini, tadi turun malaikat Jibril bawa wahyu ini, saya sampaikan kepada tetangga saya. Dan begitu pula wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Begitu pula teman saya,
Kalau giliran hari itu dia yang berkunjung ke kajian Nabi Muhammad SAW, berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW, maka saat kembali dia pun menceritakan apa yang dapat hari itu. Ikhwani rahimakumullah. Inilah kecerdasan para sahabat dalam beramal. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang pekerja. Tetangganya adalah seorang pekerja. Beliau harus pergi ke pasar ya untuk mencari nafkah, untuk beribadah yang namanya tijarah, berdagang. Tetangganya juga berdagang. Tetapi keduanya tidak mau perdagangan yang mereka lakukan meskipun itu ibadah menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk mengambil sebanyak mungkin ilmu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ilmu langsung dari wahyu. Ya, jangan sampai ketinggalan. Nggak mau ketinggalan berita tentang apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka memanage, mencari teman, kemudian mengajak temannya untuk bergantian. Hari ini saya yang ke pasar, ya kamu pergi menghadap Nabi Muhammad SAW, besok giliran kamu yang ke pasar bekerja, saya yang pergi menghadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian obrolan kedua tetangga ini, ya ngobrolnya bagaimana beliau-beliau itu ngobrolnya ketika bertemu menyampaikan, saya tadi datang ke tempat Nabi Muhammad SAW, saya dapatkan ilmu ini. Besoknya juga begitu. Sehingga dua tetangga ini ngobrolnya ilmu semua. Pedagang ini ngobrolnya ilmu semua. Inilah yang dikatakan cerdas dalam beramal. Sementara ya di sekitar kita banyak majelis, kemudian bahkan majelis online sekian banyak, kita belum memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin, mengaturnya sebaik mungkin untuk mendapatkan berita-berita akhirat, untuk mendapatkan ilmu-ilmu Allah Ta'ala yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diwariskan kepada para ulama. Karena kita tidak pandai mengatur waktu kita tidak pandai mencari teman, dan kita tidak pandai untuk bersungguh-sungguh ya mendapatkan ilmu tersebut, bersungguh-sungguh mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah. Meskipun kisah ini pendek, tapi syarat dengan pelajaran. Ya, syarat dengan pelajaran. Kita bisa melihat bagaimana himmahnya, semangatnya para sahabat bukan tertuju kepada materi, tapi semangatnya tertuju kepada ilmu dan tertuju kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat juga tidak mengabaikan kewajibannya dalam mencari nafkah, tidak mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak keluarga, haknya pasangan hidup, haknya anak-anaknya, tidak diabaikan. Terbukti beliau rajin bekerja, rajin untuk menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala, melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi beliau juga tidak pernah ketinggalan dalam mengejar yang namanya ilmu, mengejar yang namanya majlis ilmu, ta'allum wa ta'lim. Ikhwani rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan berkah manfaat. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan dalam penyampaian, mudah-mudahan ilmunya manfaat dan barokah. Jazakumullah khairan. Dan teruntuk semua yang menitipkan doa kepada saya, dan juga saya titipkan doa untuk kalian semua. Mudah-mudahan semuanya, khususnya yang lagi menyaksikan tayangan ini, semuanya diberi kesehatan dalam taat, kebahagiaan, kenikmatan, kemudahan, usia panjang dan segala hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak setelah semua itu nanti, setelah panjang usia sepanjang-panjangnya, kita meninggal dengan husnil khatimah.